Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Malam hari ini kita sangat berbahagia karena akan didoakan dan akan difatwakan seorang tokoh terkemuka yang memiliki kealiman, kearifan, dan menjadi tauladan dalam kepemimpinannya, Pak Menteri Agama. Kita ucapkan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadirannya. Belum tentu orang yang arif dan alim dalam ilmu keislaman berani datang di tempat ini, karena nanti di video disebarin. Wah, tapi beliau dari tadi mohon izin, saya mau memvideo. Video aja minta izin, artinya orang punya kealiman. Kalau orang nggak punya kealiman, main video saja. Ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di alam yang terbuka ini kita bisa menafakur diri bahwa kita adalah manusia yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh jajarannya, kan Pak Kanwil, Pak Staf Ahli Kementerian Agama, pasti berpikir ini adalah lulusan pesantren, kiai atau haji, padahal orang yang memiliki keyakinan Protestan, Kristen Katolik. Tepuk tangan. Nah, jadi kalau lihat Indonesia ini terlihat dari ini penampilan, wah kiai ini kan, pakai batik, pakai peci kiai, padahal pendeta. Kemudian semua yang hadir di sini, teman-teman sekretaris daerah, Pak Direktur Utama BJP dan seluruh karyawan. Yang pertama, saya tuh kalau dengar lagu itu selalu berurai air mata, karena saya selalu memaknai dari bait ke bait. Yang pertama saya jelaskan. Lagu yang pertama namanya Kidung Siliwangi. Kidung Siliwangi itu adalah kidung kasih sayang. Kidung itu adalah pancaran hati, ucapan rasa yang dibuat dalam lisan yang bertanah tangga nada. Sesungguhnya bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang bagaimana hidup mipit kudu amit ngalak kudu bebeja. Kita harus memulai sesuatu dengan pamit. Nah, pamit ini ada dua kan. Yang pertama pamit pada Sang Pencipta, Sang Pemilik seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik itu kita juga harus pamit pada aspek-aspek material yang ada dalam lingkungan kita. Maka nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata ruang. Nilai pamit itu diterjemahkan dengan tata bangunan. Nilai pamit itu diterjemahkan dengan izin mendirikan bangunan. Tetapi seluruh kepamitan itu hari ini diterjemahkan menjadi sangat administratif, kemudian sangat teknis, dan dibuat rekayasa untuk menjadi teknis. Yang pada akhirnya kepamitan itu melahirkan kerusakan yang luar biasa. Kita bisa melihat hari ini bagaimana sepadan sungai digunakan bangunan-bangunan, dan di bangunan sepadan sungai adalah bersertifikat dan ber-IMB. Padahal yang mengeluarkan sertifikat tahu ilmu ukur, tahu ilmu riwayat tanah, yang mengeluarkan IMB juga tahu aturan membuat IMB. Bagaimana birokrasi itu menjadi buta? Bagaimana birokrasi menjadi dibutakan? Apa sih menurut saya yang membuat birokrasi buta dan dibutakan itu? Problemnya cuma satu, Indonesia birokrasinya kehilangan rasa. Kehilangan rasa, kehilangan cinta. Karena kehilangan rasa, kehilangan cinta, maka normatifnya adalah dalam pikirannya tunjangan jabatan harus meningkat, administrasi harus dilaksanakan, diperiksa BPK harus wajar tanpa pengecualian. Itu saja, dan itu kepuasan. Dan ritme birokrasi semuanya mati di situ. Karena mati di situ, saya melihat birokrasi yang mati rasa. Karena birokrasi yang mati rasa, nyaris birokrasi ini tidak melihat apa yang diinjak dan apa yang dituju. Karena tidak paham apa yang diinjak, apa yang dituju, maka bangsa akan kehilangan arah. Kalau bangsa kehilangan arah, maka akan lepas kendali. Siapa generasi yang lepas? Anak-anak kita. Anak-anak kita adalah sudah menjadi generasi yang lepas, dan itu lost generation. Maka lahirlah generasi hari ini yang saya di barak militerkan. Nah, sesungguhnya mereka hasil karya siapa? Hasil karya kita semua yang menata pendidikan tidak berdasarkan rasa, menata birokrasi tidak berdasarkan rasa, membuat bangunan sekolah tidak berdasarkan rasa, membuat jalan tidak berdasarkan rasa, membuat trotoar tidak berdasarkan rasa, semuanya tidak berdasarkan rasa. Akhirnya lahirlah penghuni jagat Indonesia, manusia yang tanpa rasa dan perasaan. Dan ini adalah lonceng kematian.
Karena lonceng kematian, saya selalu ingin membuat pendekatan, tidak pernah apel, tidak pernah apapun. Saya ajak dalam setiap waktu untuk masuk ke ruang terbuka, kita baca puisi, kita dengerin lagu, kita dengerin air, agar kita hidup kembali. Agar kita hidup kembali. Mari kita hidupkan sesuatu yang telah mati saat ini, agar kematian ini itu berubah menjadi kehidupan. Dan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan. Kalau kata Pak Kiai, dibangkitkannya nanti di alam mahsyar. Sebelum dibangkitkan di alam mahsyar, kita bangkit hari ini dulu deh, gitu kan. Kita bangkit. Saya minta ruh-ruh yang ada di Gedung Sate, ruh yang ada di Gedung Pakuan, ruh yang ada di seluruh kantor dinas di seluruh Jawa Barat, di kantor-kantor KUA, di kantor-kantor Kementerian Agama, di madrasah, di Sanawiyah, di Aliyah, mudah-mudahan menjadi ruh yang hidup, bukan ruh yang mati. Mudah-mudahan ini harapan saya. Nah, kemudian kedua, dan kemudian sebenarnya Kidung Siliwangi itu bercerita tentang filsafat, tentang teologi. Teologinya apa? Orang Barat itu materialisme, hidup itu mengeksploitasi, membahagiakan, kita menaklukkan. Nah, orang Timur hidup itu tidak ada eksploitasi, tidak ada koloni, yang ada adalah simbiosis mutualisme yang disebut dengan Siliwangi, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Pikanya. Kalau bahasa Pak Direktur Bank Jabar, nu jauh orang deketkeun, geus deukeut orang layetkeun, geus layet orang pagetkeun, geus paget silih wangikeun. Artinya apa? Sesuatu yang jauh itu dibuat menjadi dekat, setelah dekat kemudian dipahutkan. Pahutkan itu artinya dibuat janji, kemudian disatukan, disenyawakan, disarundek saigel sabobot sapihanean. Ada 3 kalimat, ada yang direndeken, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan, dan ada gerakan. Ada yang digerakkan adalah artinya, ada yang digerakkan, kita adalah yang digerakkan, yang menggerakkannya kemudian Allah. Kemudian ada gerakan, gerakannya adalah persenyawaan antara yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti, kalau kata saya Sunan Kalijaga, yaitu ketika bersenyawa antara yang digerakkan dengan yang menggerakkan, sudah tidak ada pengakuan, hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring belum madi sarengkak sapalipola. Itu dalam kaidah Sunda yang diwariskan oleh Kanjeng Prabu. Kata Pak Kiai nanti disampaikan, la haula wala quwata illa billah. Prinsip-prinsip dasar itu sebenarnya itu melahirkan keterpaduan, sehingga kalau ketika orang bertanya pada saya misalnya, kenapa Kang Deddy tanpa konsep, kenapa Kang Deddy tanpa penasehat, kenapa Kang Deddy apapun, saya sudah pasrah pada apapun. Saya sudah pasrah, sudahlah, pikiran ini saya sampaikan, mau diterima enggak, langkah-langkah ini akan saya lakukan, mau dibenci atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Titik itu aja. Kesananya saya mau apa, mau di apa, terserah saja lah hidup ini, karena harus ada yang berbuat. Kalau hidup selalu berhitung, yang tukang hitung tukang dagang, saya bukan tukang dagang. Ya, kalau hidup selalu berhitung, itu saya bukan tukang dagang. Nah, ini yang pertama. Nah, sehingga Siliwangi itu sebenarnya itu kaidahnya orang Sunda dalam bertuhan itu dia hanya 2 hal, Rahman dan Rahim. Orang Sunda hanya itu aja. Dalam bertuhannya orang Sunda itu hanya Rahman dan Rahimnya aja. Jadi di Allah teh cenah urang mah ujang geus neangan Rahman Rahim. Kalau kata nenek saya bukan Rahman Rahim, ni Bismillah ni Rahman ni Rahim. Nenek saya. Jadi hanya itu saja. Jadi Allah nggak nyari yang lain. Orang Sunda itu hanya nyari Rahman dan Rahimnya saja, tidak terlalu nyari yang terlalu banyak. Itu orang Sunda. Tidak ngejelimet, tidak Rahman Rahim ati Gusti mah cukup eta. Makanya orang Sunda mah cukup Bismillah aja untuk ngobatin apapun. Nah, itu yang kedua. Nah, yang kedua itu agak saya peluk anak saya nangis. Kenapa? Karena lagu itu sangat pengalaman spirit. Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi Tajuk Gede, yang itu areal prostitusi di Purwakarta, namanya Cilodong, yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi Tajuk, yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus, anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK itu untuk pulang kampungnya, saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu saya bangun Tajuk Gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Serangan waktu itu, serangan politik ke saya sangat luar biasa, walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan Tajuk ini harus selesai, akan saya selesaikan.
Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun, menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun, dan sekarang udah sangat baik. Selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya, karena kamu itu dulu ketika hamil aku, ayahmu itu membangun tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo, dan itu menjadi spirit sehingga tajuk itu selesai tanpa biaya dari pemerintah daerah, dan diselesaikan dengan berbagai bantuan pihak yang waktu itu sangat berempati terhadap langkah yang saya lakukan. Mudah-mudahan seluruh kaidah-kaidah itu menjadi kaidah kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, sampai PLT-nya sakit karena mungkin tekanannya terlalu banyak menghadapi anak-anak sekolah yang masuk barang militer, dan hari ini sudah diapresiasi oleh banyak orang. Kemenkopolhukam menyatakan ini harus menjadi best practice, Kemenham menyatakan, Kementerian HAM sudah menyatakan ini harus menjadi percontohan, PPA tadi nelfon, dan hari ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Kalau semua orang hari ini cari aman, kalau semua orang hari ini takut kehilangan jabatan, atau semua orang takut dibully, bagaimana kalau besok anak-anak kita tak punya harapan? Bukankah dulu pahlawan kita rela mati demi kelangsungan bangsa? Masa kita tak rela dibully, tak rela dibenci, tak rela diintimidasi untuk menyelamatkan sebuah generasi? Nah, saya sampaikan kenakalan anak di Jawa Barat, Pak Menteri, sudah sampai pada tingkat akut. Mereka rata-rata tidur jam 4 karena tiap malam mereka main Mobile Legends, mereka menggunakan kendaraan bermotor, mereka makan Excimer, minum Jiu, dan mereka ketika membunuh diperiksa polisi mengatakan, saya bangga sudah menjadi seorang pembunuh. Sudah sangat akut dan berat, dan ini perlu spirit yang gagah bagi kita untuk melawan itu semua dan menghadapi. Saya akan keliling, nanti saya akan ketemu beberapa menteri, mau dibiarkan, mau ada tindakan, karena saya hanya bisa melatih mereka, tapi saya nggak bisa menghentikan HP yang ada di tangan mereka. Dan hari ini sudah ada, saya menjadi aneh hari ini, anak-anak, ibu-ibu banyak menggunakan omongan saya dipakai untuk nakutin anaknya. Nanti kalau kamu tidak mandi, nanti oleh Pak Dedi, oleh Pak Gubernur dibawa ke barak militer. Nanti kamu kalau tidak sekolah dibawa ke barak militer. Terus ternyata itu katanya sangat efektif, sehingga saya harus selalu bikin vlog, hei anak-anak segala macam. Nanti mungkin nanti pada suaminya, nanti kalau kamu terus cari istri baru, nanti dibawa ke barak militer. Nah kemudian saya tadi sudah menyampaikan kita akan kerjasama dengan ITB untuk merumuskan pembangunan. Saya mengucapkan terima kasih pada Samsat, para pegawai Samsat yang bekerja dalam setiap hari mengumpulkan uang melalui pembayaran, dan saya termasuk gubernur yang nekat. Jam 5 subuh saya telepon Sekda, buatkan surat pembebasan pajak bagi yang nunggak berapa puluh tahun ke belakang, jam 9 harus diberlakukan. Sekdanya nggak sanggup waktu itu, besok Pak, nggak bisa hari ini. Saya bilang harus hari ini, dan banyak orang yang ragu pada waktu itu, dan sekarang terjadi terbalik kan. Ada antrian orang bayar pajak sambil senyum, sambil bahagia, sambil video, Pak Dedi saya bayar pajak, Pak Dedi, itu loh. Pak Dedi bayar pajak, dan kemudian saya baru melihat sepanjang sejarah orang bayar pajak dalam keadaan riang gembira. Nah, tetapi di balik itu, BKAD-nya, Bapedanya harus segera membuat anggaran-anggaran untuk jalan. Ini dosa kita kalau duit bayar pajak kendaraan motor digunakan untuk kegiatan perjalanan ke Singapura. Nggak bisa, itu dosa gede. Sehingga itu harus jadi jalan. Maka bulan Juli, Agustus kita ingin melihat seluruh jalan di Jawa Barat tertata, rapi, bersih,
indah, ada garis pengamanannya, ada CCTV-nya, ada PJU-nya, ada gapura-gapuranya, sehingga orang mengatakan kita bayar pajak hari ini benar, kita mendapat layanan jalan yang baik, dan nanti tahun depan mereka akan bayar pajak dengan serentak. Ini penting. Jadi ya, kepala Samsat juga jangan bilang saya capek sampai malam jam 9, ya sudah, kalau capek saya pindahin. Pasti nggak mau. Besok tidak boleh lagi pegawai Samsat ada selempit, ada setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Jadi saya ada mau maafkan ya, kalau yang dulu katanya ada setor pada A pada B 50 juta per minggu, udahlah, oke, saya tidak akan mengungkit. Tapi mulai hari ke depan nggak boleh. Ada duit itu, setorkan lagi ke kas negara. Setorkan lagi ke kas negara. Kenapa? Anda sholat tiap hari, Anda pergi umroh tiap waktu, tapi duit pendapatan daerah Anda berikan pada yang lain, Anda berdosa sepanjang. Ini harus. Dan nanti kita akan menggunakan sistem digital, semuanya akan tertata. Saya ingin pemerintah ini baik. Ya, gitu. Tegak lurus, nggak usah mikirin gubernur, karena gubernurnya duda, tidak perlu biaya rumah tangga. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga pada jajaran Bina Marga. Saya nitip pada PU, Kepala UPTD, ya. Saya titip jalan di Jawa Barat harus bersih, Pak. Jaringan aliran sungainya harus bersih. Kenapa? Kita harus mengikuti garis takdirnya Allah, Pak. Allah menurunkan hujan, itu jatuhnya harus ke tanah, dan kemudian harus dialirkan ke sungai, dari sungai harus ke laut, Pak. Tidak boleh dia muter di jalan. Jadi solehnya Kepala UPTD Bina Marga itu bukan hanya salatnya, solehnya bukan hanya pergi umrohnya, solehnya ketika jalan raya ketika hujan tidak ada kubangan, jalan raya ketika hujan tidak banjir, jalan raya ketika hujan drainase, jalan raya. Saya ingin suatu saat melihat Kepala UPTD hujan-hujanan ngontrol jaringan drainase jalan, tidak ada sampah, dipastikan tidak ada jalan berlubang. Anda umroh tiap waktu, tiap malam tahajud, ada jalan bolong, orang lewat jatuh dari situ meninggal karena jalan berlubang itu, kemudian meninggal karena anak yatim yang besok tidak terbiayai, Anda berdosa. Di luar negeri Anda bisa digugat di class action dan minta ganti rugi. Saya tidak boleh di Jawa Barat begitu. Ada jalan bolong, Anda bertindak. Kalau tidak ada duitnya, tidak akan bilang sama saya, pasti saya perbaiki waktu itu juga. Ini penting, Pak. Ini berjihad kita ini. Nah, ini penting. Nah, kemudian yang berikutnya kan berikutnya Dinas Kesehatan harus mulai diarahkan bagaimana rakyat tidak usah berobat ke rumah sakit, bagaimana rakyat tidak pergi ke puskesmas, bagaimana rakyat tidak rela, bagaimana bangun pola hidup masyarakat yang sehat dari sejak sekarang. Saya tanpa melebihi apapun ya, semuanya karunia Allah. Saya sudah 20 tahun tidak minum obat, tidak pernah ke dokter, dan selalu sehat. Sampai ditanya, stimulusnya apa? Suplemennya ada? Nggak ada. Saya makan sebagaimana biasa orang, bahkan makan saya dikurangi dibanding orang lain. Stimulusnya cuma satu, saya merdeka. Dan ya kalau ditanya, ya apa sih bahagia saya? Inilah bahagia saya. Saya selalu begini, tiap hari nyapu, keliling, ya, tiap hari saya galak kalau pagi-pagi. Kapan Deddy Mulyadi sombong? Jam 5 pagi sampai jam 8, itu sombong. Sombongnya bagaimana? Tidak boleh diganggu. Jalan kaki, olahraga sendiri, naik sepeda sendiri, tidak boleh diganggu. Tadi pagi ada yang dimarahin sama saya. Kenapa? Saya tidak boleh. Ini waktu saya. Di luar itu saya sudah milik semua. Milik diri saya sendiri adalah jam 5 sampai jam 8 pagi. Itu milik saya sendiri. Tidak ada milik orang lain. Kenapa? Bagi saya boleh menyayangi orang lain, saya boleh menyayangi rakyat Jawa Barat, tapi saya tidak mungkin bisa menyayangi rakyat Jawa Barat apabila badan saya sakit. Maka saya harus menyayangi diri saya sendiri. Saya harus memanjakan mata saya, memanjakan telinga saya, memanjakan hidung saya, memanjakan keheningan saya. Jadi hiburan saya cuma satu, hening, sudah hiburan saya. Itu hening, jadi keheningan bagi saya adalah hiburan yang utama. Jadi makanya tempat ini ditata dengan baik. Daripada saya pergi ke Bali bayar, pergi ke puncak bayar, lebih baik di sini saja. Sini bisa ada ikan, tinggal ngambil, ke depan tinggal jalan, dan saya bisa mendidik anak saya dengan pola lain. Itu saja, mudah-mudahan pertemuan hari pertemuan yang berbahagia, bermanfaat, dan ke depan kita memiliki spirit yang sama, bahwa Jawa Barat tanah gemah ripah repeh rapi. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan gagasan dan pikiran
yang dimulai dengan langkah-langkah yang penuh dengan keyakinan. Tidak ada yang bisa mengalahkan sebuah keyakinan. Ilmu banyak, ragu tidak akan berhasil. Harta banyak, ragu tidak akan berhasil. Pasukan banyak, ragu tidak akan berhasil. Tapi sendiri punya keyakinan bisa mengalahkan ribuan pasukan. Itu saya yakin. Apalagi saya didukung oleh para kepala OPD yang lulusan ITB, lulusan IPDN, rata-rata doktor, Unpad. Saya lulusan STH Purnawarman Purwakarta yang sekolahnya juga sudah bubar sekarang. Jadi masa gubernurnya lulusan STH yang ITB tidak lebih hebat dari saya. Nah, gitu. Jadi ya, tapi rata-rata ya kepala dinas semuanya walaupun lulusan apapun penyakitnya hiji borangan gitu. Karena ilmu tinggi juga kalau penakut susah, Pak. Punya senjata juga kalau penakut, senjata yang paling modern kalau penakut batu. Nah, itu apalagi sekarang saya punya sekdanya Wanian. Sekdanya Wanian. Kenapa sekdanya Wanian? Karena dia saya tahu ingin memperlihatkan diri bahwa dia seorang pemberani ketika di luar rumah. Karena saya tahu kalau di dalam rumah dia adalah seorang yang takluk. Di luar dia mau, di dalam dia meong. Dan ada kabar gembira yang harus ditindaklanjuti buat teman-teman yang BIJB. Nanti Pak Menteri memiliki orientasi bahwa Bandara Kertajati bisa menjadi bandara yang diperuntukkan untuk kegiatan umroh. Ya, saya tadi ngomong ya sudahlah, karena memang bisa menggunakan Islamic Center Indramayu itu bagus. Tetapi kalau memang diperlukan harus membuat kawasan di sekitar Kertajati, bangunan tanahnya masih ada, segala macamnya ada, ya sudah nggak apa-apa. Pemerintah provinsi hanya bangun 300 miliar untuk sebuah kawasan tambahan dan itu menghasilkan regulasi, saya nggak ada masalah. 300 miliar kecil bagi APBD Provinsi Jawa Barat. Ya, karena selama ini juga Pemda Provinsi Jawa Barat ngebagi-bagi duit kemana-mana banyak banget triliunan. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih. Allah muafiq lakum amirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Tempat selempit, ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhenti. Itulah tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang membahas beberapa hal. Semoga saja video kali ini bisa mencerahkan kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.